Namira terperangkap dalam pernikahan tak diinginkan dengan Khalid, seorang pria kaya dan berbahaya. Ketika rahasia gelapnya terbongkar, ia harus memilih antara melawan atau mempertaruhkan nyawa orang-orang yang ia cintai. Namaku Namira, 22 tahun. Aku tidak pernah bercita-cita menjadi seorang istri dari pria kaya raya, apalagi seorang pria asing yang usianya jauh di atasku. Aku hanya ingin hidup sederhana bersama keluargaku di rumah kecil kami yang letaknya di pinggir kota. Tapi harapan itu harus kulipat rapi dan kusimpan jauh di dasar hati saat kenyataan datang mengetuk dengan brutal. Menagih utang yang tidak pernah aku buat, tapi harus aku bayar. Hari itu, matahari belum tinggi ketika suara motor menderu berhenti di depan rumah kami. Aku yang sedang menyapu halaman berhenti sejenak. 3 orang pria turun dari kendaraan, mengenakan pakaian rapi namun berwajah kaku. Salah satunya membawa map coklat. Di belakang mereka, ayahku, Pak Raffi, keluar dengan wajah penuh peluh dan mata merah yang tidak biasa. "Namira, masuk," katanya pelan namun tegas. Aku menuruti, meski dadaku mulai berdebar. Mama duduk di ruang tamu dengan tangan gemetar menggenggam ujung kerudung. Ketika aku masuk, ruangan terasa seperti dicekam kabut. Ayah duduk di seberang Mama, lalu memintaku duduk di antara mereka. Map coklat itu diletakkan di meja. "Ini tentang utang kita," ujar ayah akhirnya. "Jumlahnya sangat besar. Aku tidak bisa bayar." Aku menatapnya. "Berapa?" "Lebih dari 1 miliar," jawabnya nyaris seperti bisikan. Lidahku keluh. Aku tahu ekonomi keluarga kami memang sedang buruk sejak warung kami bangkrut. Tapi jumlah itu, aku tak tahu harus bereaksi seperti apa. Salah satu dari pria itu membuka map dan menunjukkan surat. Kami hanya menjalankan perintah. "Bapak Raffi punya waktu seminggu. Kalau tidak, rumah ini, tanah ini, semua aset akan kami ambil alih. Dan akan ada konsekuensi tambahan. Kami sudah bicara," potong ayah cepat, seperti ingin mencegah si pria melanjutkan. Aku menoleh ke ayah. "Bicara apa?" Ayah menggenggam tanganku. Hangat, tapi penuh getar. "Ada solusi, Mira, tapi bukan solusi biasa." Mama mulai terisak. Aku makin panik. "Apa maksudnya?" Ayah terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kamu akan dinikahkan secara siri dengan orang yang bisa membantu melunasi utang kita." Dunia seketika senyap. Aku tidak percaya apa yang baru saja kudengar. "Apa? Dengan siapa?" Ayah tak menjawab. Justru pria berjas hitam di sebelahnya yang angkat bicara. Namanya Khalid Al-Zahran. Beliau orang kaya, asal Timur Tengah, pengusaha besar, dan majikanmu. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Khalid, lelaki dingin itu, pemilik rumah besar tempat aku bekerja sebagai asisten rumah tangga sejak 2 tahun lalu. Orang yang nyaris tidak pernah bicara langsung padaku, kecuali hanya perintah singkat. Lelaki tinggi, berwibawa, dan selalu tampak seperti menyimpan rahasia di balik matanya yang kelam. Aku tak pernah membayangkan akan berdiri di sisinya, apalagi sebagai istri. "Tidak," bisikku. "Tolong, Mira. Demi keluarga kita," kata Mama sambil menangis. "Kita tak punya jalan lain." Aku menatap wajah mereka satu persatu. Tidak ada keberanian untuk berkata tidak. Bahkan saat air mata jatuh, aku tahu jawabanku takkan pernah benar-benar didengar. Hari pernikahan itu datang tanpa pesta, tanpa tawa, tanpa gaun cantik atau doa bahagia. Hanya sebuah ruangan kecil di rumah besar Khalid, 2 saksi, seorang penghulu, dan aku yang bahkan tidak sempat menatap mata lelaki yang kini sah menjadi suamiku. Khalid hanya bicara sepatah kata saat ijab kabul selesai. "Terima kasih sudah bersedia." Suaranya berat, kaku. Tidak ada kehangatan. Aku mengangguk meski hatiku kosong. Malam itu, aku tidak tidur di kamar pengantin. Tidak ada pelukan. Tidak ada selimut cinta.
Yang datang malah seorang pelayan yang menyerahkan sebuah amplop berisi kertas tebal. Di atasnya ada tanda tangan Khalid dan tulisan berbahasa Arab. Surat perjanjian. Bahwa utang keluarga akan dilunasi jika aku menjalankan peran sebagai istri dengan baik. Tapi jika tidak, konsekuensinya berat. Rumah akan diambil. Dan keluarga akan diperhatikan oleh orang-orang Khalid. Aku membaca setiap kalimat dengan tangan gemetar. Air mataku tak berhenti mengalir. Aku bukan lagi Namira yang bebas. Aku adalah janji yang terikat pada kebohongan dan kekuasaan. Aku duduk sendirian di kamar besar yang entah kenapa terasa dingin, meski dindingnya terbuat dari marmer mewah. Di hadapanku, surat perjanjian itu masih terbuka. Lampu gantung kristal menggantung tepat di atas kepala, memantulkan cahaya temaram ke seluruh sudut ruangan. Tak ada suara selain detak jam yang berdetak pelan di dinding. Aku mencoba membaca ulang kalimat terakhir di surat itu, berharap mungkin aku salah baca. Jika dalam waktu 3 bulan pihak istri tidak menunjukkan loyalitas dan kesesuaian sikap sebagai pasangan, maka seluruh kewajiban finansial terhadap pihak keluarga istri akan dikembalikan, disertai pengalihan hak penuh kepada pihak suami. Apa maksudnya? Apa itu berarti Khalid tidak benar-benar melunasi utang keluarga kami, hanya menundanya? Pintu kamar terbuka pelan. Aku refleks berdiri. Khalid muncul di ambang pintu, mengenakan jubah tidur berwarna gelap, tubuhnya menjulang tinggi dan wajahnya tetap seperti biasa, tak menunjukkan ekspresi. Mata hitamnya menatap langsung ke arahku, tapi tak ada getaran. Aku merasa seperti angin yang lewat di hadapannya. Kau sudah baca surat itu? Tanyanya datar. Aku mengangguk. Sudah. Bagus. Aku tidak suka mengulang. Dia masuk, lalu duduk di kursi malas di dekat jendela. Perjanjian itu bukan sekadar formalitas. Aku ingin semuanya jelas sejak awal. Aku melangkah pelan mendekatinya, berusaha menenangkan debar jantung yang semakin kencang. Tapi, kenapa harus ada perjanjian seperti itu? Bukankah kita sudah menikah? Dia menatapku. Karena ini bukan pernikahan biasa. Kau tahu itu, Namira. Aku menggigit bibir. Tapi, aku istrimu sekarang. Khalid mengangkat alis. Secara hukum agama ya, tapi dalam kehidupanku, semuanya harus berdasarkan kontrak. Aku diam. Ada rasa panas yang menjalar di dada, tapi aku tahan. Dia tidak berteriak, tidak memukul, tapi setiap katanya seperti cambuk yang menghantam harga diriku. Aku menikahimu karena aku butuh istri untuk sebuah proyek besar di Dubai, lanjutnya. Pernikahan kita akan membuka akses tertentu, tapi hanya jika kau patuh. Mengerti? Aku tidak menjawab, hanya menunduk. Air mataku nyaris jatuh, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin dia melihatku lemah. Besok pagi kamu akan mulai hidup sebagai istriku. Tapi bukan berarti kamu bebas. Tidak ada cinta di sini. Tidak ada kompromi. Hanya tanggung jawab dan pengawasan. Dia berdiri. Langkahnya berat tapi tenang. Aku pikir dia akan mendekat, tapi tidak. Dia hanya melewatiku dan menuju ke pintu. Dan satu hal lagi, Namira, ucapnya sebelum keluar, jangan coba-coba melanggar perjanjian itu. Jika kamu atau keluargamu berniat macam-macam, aku tidak akan segan menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Pintu tertutup, dan aku berdiri di tengah ruangan, seperti boneka yang tak tahu harus kemana. Hatiku terasa seperti diiris. Ini bukan rumah. Ini bukan kehidupan yang aku bayangkan. Ini penjara. Malam berlalu tanpa suara. Tak ada yang datang untuk menemaniku. Tidak ada sentuhan seorang suami, bahkan sekadar kalimat lembut. Aku tidur dengan baju panjang lusuh yang kupakai sejak pagi. Tak berani mematikan lampu. Setiap bayangan di sudut kamar terasa seperti mata-mata. Pagi hari datang bersama sinar matahari yang menyusup lewat tirai tipis. Aku terbangun dengan tubuh, pegal dan hati yang masih terasa sesak. Aku memandangi cermin besar di samping tempat tidur. Wajahku pucat, mataku sembab. Ini bukan aku. Aku, Namira,
anak perempuan yang dulu bermimpi punya rumah mungil di tengah kebun teh, kini menjadi istri dari pria yang bahkan tak menganggapku manusia seutuhnya. Aku cuma alat, pengikat kontrak, tameng. Saat pintu kamar diketuk, aku tidak menjawab. Tapi pintu terbuka sendiri, memperlihatkan seorang perempuan setengah baya dengan seragam abu-abu. "Puan Namira," ucapnya sambil menunduk sopan. "Tuan, Khalid meminta Anda bergabung untuk sarapan." Aku berdiri pelan. Dia memanggilku, "Puan." Wanita itu tersenyum samar. "Secara status, Anda istri beliau. Tapi, semua di rumah ini sudah tahu bahwa posisi itu hanya sementara. Maaf, Puan." Aku menarik napas dalam-dalam. "Namaku Namira. Tidak perlu sebut Puan." Dia menunduk lagi. Kali ini lebih dalam, lalu meninggalkanku sendirian. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang kembali menggulung dalam dada. Aku sadar sekarang, bahkan sebelum semuanya dimulai sepenuhnya, statusku sebagai istri hanyalah ilusi. Di rumah ini, aku bukan ratu. Aku bukan pendamping. Aku hanya seorang pengikat janji yang tak pernah kutulis sendiri. Dan malam pertama itu, malam yang seharusnya menjadi malam sakral dalam kehidupan seorang perempuan, telah berlalu tanpa suara, tanpa pelukan, hanya diselimuti kebisuan yang dingin dan penuh ancaman. Tapi aku berjanji dalam hati, aku akan bertahan. Aku akan mencari celah. Aku akan cari tahu apa maksud sebenarnya Khalid menikahiku. Karena satu hal yang pasti, tak ada yang membuat perjanjian seketat itu tanpa menyimpan rahasia besar di baliknya. Pagi itu, aku duduk di meja makan panjang yang mengkilap, sendirian. Di sekelilingku, piring-piring porselen tertata rapi, lengkap dengan sendok garpu berlapis emas. Makanan yang disajikan tampak seperti berasal dari restoran bintang 5, ada roti Arab, salad segar, keju impor, dan potongan buah tropis. Tapi semuanya terasa hambar. Khalid tidak duduk bersamaku. Dia sudah pergi sebelum matahari sepenuhnya naik. Pelayan wanita yang bernama Maisun, wanita paruh baya yang kemarin menemuiku, memberitahu bahwa suamiku memiliki urusan bisnis di luar kota selama beberapa hari. Beliau tidak biasa sarapan di rumah, lebih sering membawa waktu dan tenaganya ke ruang kerja, ujar Maisun sambil menunduk. Aku hanya mengangguk, entah harus lega atau kecewa. Aku masih belajar memahami emosi-emosi baru yang tumbuh di dalam diriku. Rumah ini seperti teka-teki besar, indah dari luar, tetapi gelap dan asing di dalam. Seusai sarapan, aku kembali ke kamar. Namun langkahku terhenti ketika melihat sekelompok pelayan wanita sedang membersihkan lorong lantai 2. Salah satu dari mereka menatapku, lalu tersenyum miring. "Itu dia istri baru bos kita," bisiknya pada temannya. Suaranya jelas, sengaja dikeraskan. Yang katanya cuman istri kontrak, balas yang lain, tertawa kecil. Aku menghela napas, pura-pura tidak mendengar, tapi sejujurnya, dadaku seperti ditikam. Pandangan mereka tajam. Mereka tidak melihatku sebagai istri sah. Bagiku, itu bukan hal mengejutkan, mengingat pernikahan ini sendiri seperti transaksi bisnis. Namun yang membuatku bertanya-tanya, dari mana mereka tahu? Apakah Khalid menyebarkan berita itu? Atau memang semuanya sudah diatur untuk menjadi semacam sandiwara? Hari-hari berikutnya terasa seperti rutinitas kosong. Aku bangun, sarapan, duduk menatap jendela, atau kadang mengamati pelayan yang berlalu lalang. Tidak ada yang mengajakku bicara, kecuali Maisun, satu-satunya yang bersikap ramah, meski tetap menjaga jarak. "Apakah kamu betah tinggal di sini?" tanyanya suatu siang saat menyajikan teh di balkon. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Aku tidak tahu. Rumah ini terlalu sepi, dingin, tidak seperti rumah. Maisun mengangguk pelan. Rumah ini memang seperti itu. Bahkan sebelum kamu datang. Aku nyaris bertanya lebih jauh, tapi dia sudah buru-buru beranjak, meninggalkanku dengan banyak tanda tanya. Apa maksudnya? Apa yang membuat rumah sebesar ini terasa mati?
Karena rasa bosan yang kian mencekik, aku mulai membantu pekerjaan rumah, menyapu lorong, membersihkan kamar sendiri, bahkan kadang ikut ke dapur membantu memasak. Maisun sempat melarangku. "Puan tidak perlu bekerja, itu bukan tugas Anda." Aku tersenyum tipis. Aku butuh merasa berguna. Biar saja. Maisun akhirnya menyerah. Tapi tidak semua pelayan menerimaku dengan tangan terbuka. Beberapa dari mereka mulai terang-terangan mencibir. "Pelayan yang berpura-pura jadi istri," ucap seorang wanita muda bernama Sima. Ketika aku sedang mencuci buah, aku memutar badan dan menatapnya. "Maaf," dia mendekat, senyumnya sinis. "Kau pikir kami tidak tahu permainan ini? Kami sudah bekerja di sini lama. Kami tahu betul Tuan Khalid. Dia tidak akan pernah benar-benar menikahi seorang pembantu." Aku menghela napas, mencoba bersikap tenang. "Aku tidak minta pengakuanmu. Dan aku tidak datang ke sini untuk pamer. Aku cuma ingin hidup tenang." Sima tertawa kecil. "Tenang? Di rumah ini? Tidak ada yang bisa hidup tenang di sini, Namira." Ucapannya membuatku diam. Ada nada serius di balik cemoohan itu. Tapi sebelum aku sempat bertanya, dia sudah pergi sambil membawa keranjang buah. Aku menatap punggungnya dengan tatapan bingung. Apa maksudnya? Semenjak percakapan itu, aku mulai lebih memperhatikan sekeliling. Ada lorong yang selalu dikunci. Pintu kecil di bawah tangga yang tak pernah dibuka. Dan ruang kerja Khalid yang hanya bisa diakses dengan kartu khusus yang ia simpan sendiri. Aku mulai merasa tidak nyaman. Malamnya, saat aku duduk di ranjang, dengan jendela terbuka, angin malam masuk dan membuat kulitku menggigil. Aku memeluk diri sendiri, mencoba mengusir rasa takut yang diam-diam datang. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Ada atmosfer yang berbeda. Bukan hanya dingin dan sepi, tapi juga penuh rahasia. Seakan setiap dinding menyimpan cerita yang tak boleh aku tahu. Aku mulai bermimpi buruk tentang pintu-pintu yang terbuka sendiri, tentang suara tangisan di lorong. Aku terbangun dengan keringat dingin, dan setiap pagi, aku makin merasa seperti orang asing di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindungku. Hingga suatu hari, saat aku sedang membersihkan rak buku di ruang tamu, aku menemukan sebuah foto tua. Foto itu terjepit di balik buku tebal bertulisan Arab. Dalam foto itu, ada seorang wanita muda dengan rambut panjang dan gaun merah. Di sebelahnya berdiri seorang pria yang sangat familiar. Khalid, tapi tampak lebih muda. Mereka tersenyum. Bahagia. Tapi yang membuatku merinding bukan itu. Di belakang foto itu, tertulis tangan seseorang. Untuk Laila, cinta yang tak pernah usai, bahkan dalam kematian. Aku menatap nama itu lama. Laila? Siapa dia? Kenapa tidak ada satupun foto wanita? Di rumah ini, selain potret besar Khalid di ruang kerja, apa yang terjadi pada Laila? Dan mengapa ada rasa takut yang perlahan tumbuh dalam hatiku? Bahwa aku mungkin hanya pengganti dari seseorang yang sudah lama hilang? Hari-hariku di rumah ini berubah. Bukan lagi sekadar istri yang kesepian. Aku kini merasa seperti pion dalam permainan yang tidak ku mengerti aturannya. Tapi aku bersumpah, dalam hati, aku akan mencari tahu. Tentang rumah ini, tentang Laila, tentang Khalid, dan semua rahasia yang dia sembunyikan. Hari itu, hujan turun sejak fajar, mengguyur halaman luas rumah ini dengan deras. Awan mendung menggantung berat di langit, membuat rumah megah ini terasa lebih gelap dari biasanya. Udara dingin menyelusup melalui celah-celah jendela, tapi yang menggigil bukan tubuhku, melainkan hatiku. Sudah beberapa hari sejak aku menemukan foto perempuan bernama Laila. Sejak itu, pikiranku terus berputar. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Khalid? Dan mengapa tidak ada satupun jejak tentang dirinya di rumah ini? Padahal dari raut wajah di foto itu, jelas bahwa hubungan mereka sangat dekat. Aku menyimpan foto itu diam-diam di balik bantal di kamar. Rasa penasaran berubah menjadi obsesi kecil. Aku tidak bisa tenang sebelum tahu kebenarannya.
Dan pagi ini, entah kenapa, aku merasa didorong oleh sesuatu. Mungkin karena hujan yang membuat suasana semakin suram, atau mungkin karena desakan rasa ingin tahu yang makin membesar, aku memutuskan untuk menyusuri rumah, lebih dalam dari sebelumnya. Setelah memastikan semua pelayan sibuk di dapur, aku keluar dari kamar dan berjalan pelan menuju lorong belakang, yang selama ini hampir tidak pernah kulewati. Lorong itu sempit, berbeda dari bagian rumah lain yang luas dan terbuka. Ujung lorong terdapat pintu tua yang kusam, berbeda dari pintu lain yang biasanya terbuat dari kayu mengkilap. Aku menyentuh knopnya, terkunci. Tapi di bawah keset di samping pintu, aku menemukan sebuah kunci kecil berwarna perak. Tanpa pikir panjang, aku mencobanya. Klik. Pintu terbuka. Ruangan itu gelap dan berdebu. Lampu tidak menyala. Jadi aku menggunakan senter dari ponselku. Begitu cahaya menyentuh dinding, jantungku berdebar kencang. Di dalam ruangan kecil itu, ada lemari tua, tumpukan buku-buku, koper rusak, dan kotak kayu besar yang tampak seperti peti. Dengan tangan gemetar, aku membuka peti itu. Isinya membuat napasku tercekat. Tumpukan surat, foto, dan buku catatan tua, yang sebagian sampulnya sudah mengelupas. Di antara semuanya, aku mengambil sebuah buku bersampul hitam. Di halaman pertama tertulis nama, Laila Hanun Al-Zahran Al-Zahran. Nama belakang yang sama dengan Khalid. Tanganku dingin saat membuka lembar demi lembar buku itu. Isinya catatan harian. Ditulis dengan tangan yang rapi, kadang dengan tinta yang sudah memudar. Di dalamnya, Laila menulis tentang kehidupannya sebagai istri dari seorang pria kaya yang perlahan berubah menjadi sosok yang tidak ia kenali. Aku tidak tahu siapa dia sekarang. Khalid yang dulu mencintaiku, kini dingin dan keras. Dia pulang larut malam, sering berteriak di ruang kerja, bahkan membatasi pergerakanku. Aku merasa seperti tawanan di rumahku sendiri. Aku berhenti membaca, merasakan dada sesak. Ini bukan catatan dari seorang wanita bahagia. Ini catatan penderitaan. Setiap kalimat seperti pantulan dari hidupku sekarang. Lembar berikutnya membuatku menggigil. Kemarin aku mencoba membuka salah satu laci terkunci di ruang kerja. Aku menemukan dokumen aneh, berisi nama-nama yang tidak ku kenal. Ada foto-foto anak-anak. Aku takut. Aku pikir Khalid terlibat dalam sesuatu yang gelap. Dan aku tahu, kalau aku terus menggalinya, nyawaku bisa jadi taruhannya. Aku menutup buku itu sejenak, menatap kosong ke arah rak di pojok ruangan. Nafasku tidak teratur. Ini bukan hanya tentang masa lalu, ini peringatan. Aku kembali melihat tumpukan surat yang disimpan bersama buku itu. Salah satunya belum terbuka, masih tersegel rapi. Di bagian depan tertulis dengan tulisan tangan. Untuk yang menemukan ini, tolong selamatkan dirimu. Tanganku bergetar saat membuka surat itu. Isinya pendek, tapi menghantamku seperti palu. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah terlalu dekat. Aku tak bisa kabur, tapi kamu masih bisa. Jangan percaya Khalid. Semua tentangnya adalah topeng. Dia bukan suami. Dia bukan pengusaha. Dia monster. Aku menjatuhkan surat itu. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Laila. Dia meninggalkan peringatan ini. Dan sekarang aku, perempuan lain yang terikat oleh nama yang sama, sedang mengulangi nasibnya. Aku kembali ke kamar dengan tubuh lemas dan kepala penuh pertanyaan. Ku tatap cermin besar di depanku. Refleksiku tampak asing. Siapa sebenarnya lelaki yang kini menjadi suamiku? Apa yang dia sembunyikan di balik jas mahal dan wajah tenangnya? Sore itu, Khalid pulang. Suaranya terdengar dari bawah. Langkah-langkahnya berat seperti biasa, tapi kali ini, setiap ketuk sepatunya menggema di dadaku. Aku tidak bisa memandangnya dengan cara yang sama lagi. Saat dia melangkah masuk ke kamar dan menatapku, aku mencoba tersenyum. Selamat datang. Dia mengangguk. Bagaimana harimu? Aku menjawab pelan. Tenang, seperti biasa. Dia mendekat dan mencium keningku, sebuah kebiasaan yang baru ia lakukan beberapa hari terakhir. Tapi sekarang,
sentuhan itu membuatku merinding. Karena aku tahu, di balik kehangatan palsu itu, tersembunyi rahasia yang bisa menghancurkan hidupku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena aku mulai menyusun rencana. Aku tidak akan jadi korban kedua. Tidak seperti Laila. Aku akan mengungkap semuanya. Bahkan jika itu berarti aku harus mempertaruhkan nyawaku sendiri. Hidupku kini seperti berada di tepi jurang. Setiap langkah terasa hati-hati, penuh curiga, dan seolah tanah di bawah kakiku bisa runtuh kapan saja. Aku masih menjalani peranku sebagai istri Khalid. Bangun lebih awal, menyambutnya ketika pulang, dan duduk manis saat makan malam. Tapi semuanya hanya topeng. Dalam diam, aku mulai bergerak, mencari celah, mengintai. Setiap malam, aku membaca ulang catatan Laila. Kalimat-kalimatnya adalah panduan rahasia yang membawaku ke tempat-tempat yang sebelumnya tidak terpikirkan. Aku belajar mengenali kebiasaan Khalid, jam kerjanya, kapan ia pergi, kapan ia pulang, bahkan berapa lama ia menghabiskan waktu di ruang kerjanya yang selama ini tertutup rapat. Pagi itu, kesempatan datang. Khalid harus pergi ke Jakarta untuk sebuah urusan bisnis. Ia akan menginap semalam. Saat ia pamit di pintu, aku menatapnya dengan wajah yang kuusahakan tenang. Aku akan baik-baik saja di rumah, ucapku dengan senyum kecil. Dia menatapku lama, lalu mengangguk. Jangan ganggu ruang kerjaku. Tidak akan, jawabku singkat. Begitu, suara mobilnya menghilang. Aku langsung menutup pintu dan bergegas naik ke lantai 2. Ruang kerja Khalid berada di sisi sayap timur rumah, tak jauh dari kamar kami, tapi selalu tertutup rapat dan terkunci dengan sistem elektronik. Namun aku ingat, semalam aku melihat dia menaruh jaket di sofa ruang tamu. Dan benar saja, di saku jaket itu, aku menemukan kartu akses. Dengan jantung yang berdegup kencang, aku menempelkan kartu itu di panel kecil di samping pintu. Bip. Lampu hijau menyala. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan ruang kerja yang dingin dan beraroma kayu tua. Bercampur parfum pria mahal, langkahku pelan. Mataku menyapu ruangan. Rak-rak penuh buku bisnis dan dokumen legal. Di sudut ruangan, ada meja besar dari kayu mahoni, dengan laptop, map, dan lemari laci yang semuanya tampak terkunci rapat. Tapi yang menarik perhatianku bukan itu. Di balik, tirai tebal yang menjuntai di sisi ruangan, aku melihat garis samar di dinding, seperti bekas pintu tersembunyi. Aku mendekat, menyingkap tirai, dan menemukan panel kecil berwarna hitam di tembok. Tak ada tombol, tak ada kunci. Tapi setelah kuraba-raba bagian bawah panel, ada tonjolan kecil yang bisa ditekan. Aku mencobanya. Sebuah pintu kecil terbuka otomatis, menampakkan ruang sempit di balik dinding. Gelap dan pengap. Namun ada tangga menurun. Nafasku tercekat, tapi aku tahu aku harus masuk. Dengan senter ponsel, aku melangkah turun. Tangga itu membawa ke ruang bawah tanah. Dindingnya terbuat dari beton kasar, dingin, dan lembab. Ada suara dengungan mesin kecil yang terus-menerus berdengung. Di ujung ruangan, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Deretan lemari besi, dan di atas meja besi panjang, terdapat tumpukan dokumen, paspor dari berbagai negara, foto-foto, orang yang tidak kukenal, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Sebagian dokumen bertulisan Arab, sebagian lagi dalam bahasa Inggris. Semua menunjukkan satu hal, pemalsuan identitas. Tanganku bergetar saat mengambil salah satu map berwarna merah. Di dalamnya, foto seorang gadis muda berambut pendek. Di bawahnya, data lengkap. Nama, Amalha, warga negara, Palestina. Status, hilang aku, mengambil dokumen lain. Sama, semua tentang orang-orang yang hilang. Lalu aku melihat folder bertuliskan kontrak baru Indonesia. Kubuka pelan. Dan di sana tercetak jelas nama, Namira Raffianti. Tubuhku melemas. Di bawah namaku, tertera detail lengkap. Tempat tinggal, pekerjaan sebelumnya, status keluarga, hingga tanggal pernikahan dengan Khalid.
Tapi yang membuatku ingin muntah adalah kalimat terakhir di halaman terakhir. Digunakan untuk pengalihan status hukum sementara. Durasi maksimal, 3 bulan. Setelah itu, dikembalikan atau dialihkan ke Pasar Timur Tengah. Jika layak, aku menjatuhkan map itu. Mataku kabur oleh air mata. Seluruh tubuhku gemetar. Aku bukan istri. Aku bukan manusia di mata Khalid. Aku hanyalah barang. Komoditas. Suara langkah kaki di atas membuatku membeku. Siapa itu? Kupadamkan senter dan menahan napas. Tapi suara itu menjauh. Mungkin hanya pelayan yang lewat. Aku buru-buru mengambil beberapa dokumen, menyelipkannya di balik bajuku, dan kembali ke atas dengan pelan, memastikan tidak ada yang tahu aku masuk ke ruangan itu. Begitu sampai di kamar, aku mengunci pintu dan menjatuhkan tubuhku ke lantai. Tanganku gemetar saat menarik dokumen-dokumen itu dari balik baju. Aku menangis. Tidak hanya karena takut. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal muncul di layar. Aku hampir tidak mengangkatnya, tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. "Halo?" Suara berat dari seberang terdengar pelan, penuh tekanan. "Namira, kau tidak tahu apa yang baru saja kau lakukan." Aku terdiam. Jantungku berdetak liar. Aku tahu kau sudah masuk ruang kerja itu. Kembalikan dokumen yang kau ambil, atau aku pastikan keluargamu menyesal seumur hidup. Sambungan terputus. Tanganku lepas dari ponsel. Aku menatap layar kosong dengan mata, membelalak. Suara itu bukan Khalid. Aku yakin. Tapi orang itu tahu aku masuk ke ruang kerja. Berarti, aku sedang diawasi. Aku buru-buru merobek penutup lampu dan menemukan kamera kecil di sudut atas ruangan. Tidak hanya satu, ada 2. Tanganku mencengkeram sisi ranjang. Rasa takut menelan logikaku. Aku pikir rumah ini adalah tempat untuk berlindung. Tapi kenyataannya, aku sedang hidup di panggung. Di tengah sandiwara besar yang ditonton oleh mata-mata, gelap dari segala penjuru. Aku harus keluar dari sini, atau setidaknya menemukan seseorang yang bisa membantuku. Tapi siapa yang bisa dipercaya ketika semua pintu ternyata mengarah pada satu nama yang sama? Khalid Al-Zahran. Aku tidak tidur malam itu. Bahkan kelopak mataku menolak tertutup. Setiap bayangan, setiap detak waktu, terasa seperti pengingat bahwa aku kini bukan hanya tahanan dalam pernikahan, tapi juga buruan dalam permainan yang tidak aku pilih. Pagi datang terlalu cepat, dan sinar matahari menyilaukan jendela kamar yang baru saja kututupi dengan selimut agar kamera di dalam tidak menangkap gerakku. Aku masih memikirkan telepon dari pria misterius malam sebelumnya. Siapa dia? Dan mengapa dia tahu aku membuka ruangan rahasia Khalid? Aku tahu hanya ada satu kemungkinan. Semua gerak-gerikku dipantau. Rumah ini tidak lagi hanya tempat tinggal, melainkan ladang pengawasan. Aku hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Dan kalau aku tidak bergerak hati-hati, keluargaku bisa jadi tumbal selanjutnya. Kepalaku berdenyut hebat. Tapi aku tahu, ini bukan saatnya diam. Hari itu, aku berpura-pura seperti biasa. Duduk manis di ruang tamu, membaca majalah, sesekali menyapa pelayan yang lewat. Bahkan saat Khalid mengirim pesan singkat, "Aku pulang malam. Jangan keluar rumah." Aku membalas dengan, "Baik, hati-hati di jalan." Kepalsuan ini mulai menjadi rutinitas yang menyakitkan. Tapi di balik senyum tipis yang kutampilkan, aku menyusun langkah berikutnya. Aku perlu bantuan dari luar. Tapi, siapa? Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Alia. Dia adalah sahabatku sejak sekolah menengah. Satu-satunya yang tahu tentang pekerjaanku sebagai asisten rumah tangga di rumah Khalid sebelum pernikahan ini. Setelah pernikahan siri, aku menjauh darinya demi menjaga rahasia keluarga. Tapi kini, aku membutuhkan seseorang yang bisa kupercaya. Dan hanya dia yang terlintas di benakku. Dengan langkah pelan dan diam-diam, aku masuk ke kamar mandi, menyalakan keran air agar suara tidak terdengar dari mikrofon tersembunyi, lalu membuka ponsel.
Kutulis pesan singkat, Alia, ini aku. Tolong jangan abaikan. Aku dalam masalah. Tapi jangan balas pesan ini. Aku akan temui kamu diam-diam. Malam ini. Aku butuh bantuanmu. Pesan itu kukirim. Lalu langsung kuhapus dari kotak keluar dan histori. Setelah memastikan semuanya bersih, aku keluar dan melanjutkan. Hari seperti biasa. Tapi di dadaku, detak jantungku terus berpacu cepat. Aku sudah memulai langkah pertama, dan itu berarti tak ada jalan kembali. Malam hari datang bersama hujan. Suara rintiknya seperti bisikan di telinga, menguatkan tekadku untuk keluar dari rumah itu walau hanya sebentar. Maisun seperti biasa menyiapkan makan malam. Aku duduk di meja makan sendirian, mencoba menghabiskan waktu sampai larut. Ketika jam menunjuk pukul 9 malam, aku diam-diam mengganti bajuku dengan jaket gelap, menyelipkan dokumen-dokumen penting yang berhasil kuambil dari ruang bawah, tanah ke dalam tas kecil, lalu menyelinap keluar lewat pintu belakang dapur, yang aku tahu tidak memiliki kamera. Langit gelap, jalanan licin. Tapi aku berhasil menaiki ojek online, yang kupesan diam-diam melalui akun lain. Dalam waktu kurang dari setengah jam, aku sudah sampai di kafe kecil dekat pusat kota, tempat yang dulu sering kukunjungi bersama Alia, dan dia di sana. Duduk di pojok, mengenakan jaket coklat dan syal biru seperti dulu. Begitu melihatku, matanya membelalak. Namira, astaga, kamu kemana aja selama ini? Suaranya pelan, tapi penuh kekhawatiran. Aku duduk di depannya, menahan tangis. Aku nggak bisa cerita semuanya sekarang. Tapi tolong, aku butuh bantuannya. Dia menatapku serius. Kamu kabur? Aku menggeleng. Belum, tapi aku harus siap kalau waktunya tiba. Lalu aku membuka tas kecilku, menunjukkan beberapa dokumen, paspor palsu, data perdagangan manusia, dan kontrakku sendiri yang berisi data bahwa aku hanya dipinjam sebagai istri sementara. Alia membaca dengan mata melebar. Ya Tuhan, Namira, ini perdagangan manusia. Ini ilegal. Aku menunduk. Dan aku sudah terjebak terlalu dalam. Keluargaku dalam bahaya. Aku juga. Tapi aku nggak bisa melapor ke polisi. Kalau aku salah langkah, mereka bisa menyakiti orang tuaku. Alia terdiam, wajahnya pucat. Aku akan bantu, katanya akhirnya. Tapi kita butuh bukti lebih kuat. Kita butuh cara keluarin kamu dari sana dengan selamat. Aku tahu. Dan aku curiga, istrinya yang dulu, Laila, mungkin gak pergi. Mungkin dia... Aku tak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Wajah Alia tegang. Kamu pikir dia dibunuh? Aku hanya menatap kosong keluar jendela. Jawabannya sudah kutahu. Hanya saja aku belum siap mengatakannya dengan lantang. Saat kembali ke rumah malam itu, suasana jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada pelayan di lorong, lampu-lampu mati sebagian. Tapi, yang paling membuatku merinding adalah pintu kamar yang terbuka sedikit. Padahal aku yakin sudah kukunci sebelum pergi. Langkahku pelan, jantungku berdentum di dada, aku membuka pintu sepenuhnya. Dan di dalam, duduklah Khalid di tepi ranjang, mengenakan pakaian tidur. Di tangannya, foto Laila, dan di sebelahnya, dokumen yang tadi aku bawa keluar. Nafasku terhenti. Kakiku seketika lemas. Aku pikir kamu lebih pintar menyembunyikan jejak, Namira, ucapnya pelan. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Aku menelan ludah. Aku cuma... Diam, potongnya. Aku ingin kamu duduk. Sekarang. Aku tidak bergerak. Tapi saat dia berdiri, dengan tatapan dingin seperti malam pertama kami dulu, aku tahu, puncak dari permainan ini sudah dimulai. Dan aku mungkin tidak akan keluar dari kamar itu dengan selamat. Aku duduk di ujung ranjang. Nafasku terhenti, keringat dingin menetes di pelipis, dan jantungku berdetak begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Di depanku, Khalid berdiri dengan tenang, seperti sedang memandangi seekor hewan kecil yang tak sengaja masuk ke kandangnya. Ia menggenggam dokumen-dokumen yang tadi kuselundupkan, memutarnya perlahan seakan sedang bermain dengan rasa takutku.
Namira, suaranya pelan, tapi berat. Kau pikir kau bisa menyelinap keluar, bertemu dengan seseorang, lalu kembali ke rumah ini seolah tak terjadi apa-apa. Aku membuka mulut, mencoba menjelaskan, tapi tak ada suara yang keluar. Lidahku kaku, mataku tak bisa lepas dari tatapannya yang dingin. Aku memperingatkanmu, bukan? Lanjutnya. Aku sudah bilang, jangan coba-coba langgar perjanjian. Tangannya meremas kertas di genggamannya, lalu melemparnya ke lantai tepat di depan kakiku. Kau pikir kau menemukan sesuatu yang hebat? Rahasia besar? Semua ini, ia menunjuk dokumen itu, adalah bagian kecil dari dunia yang bahkan tak bisa kau bayangkan. Aku menatapnya, memberanikan diri untuk bicara. Lalu apa ini semua, Khalid? Perdagangan manusia, paspor palsu, data perempuan-perempuan yang hilang? Termasuk aku. Termasuk Laila. Tatapannya berubah. Untuk pertama kalinya, mata itu menunjukkan sesuatu selain ketenangan palsu, kemarahan. Ia melangkah maju, dan aku refleks mundur di atas ranjang, punggungku menyentuh dinding. Jangan sebut nama itu, bisiknya tajam. Aku menggigit bibir. Kenapa? Karena dia mati. Karena kau yang membunuhnya. Tamparan tak datang. Tidak ada bentakan. Tapi Khalid berdiri di sana, diam, seperti seseorang yang tengah menahan amarah dengan tenaga terakhir yang dimilikinya. Laila meninggalkan aku, katanya akhirnya, suaranya lirih. Dia bukan korban, dia pengkhianat. Pengkhianat? Tanyaku, nyaris berteriak. Kau menyebutnya pengkhianat hanya karena dia mencoba kabur dari dunia busuk ini? Dari kebohonganmu? Dari kehidupan palsumu? Ia membalikkan badan, membelakangiku. Nafasnya berat. Tangannya mengepal. Laila menjual informasi. Dia mencoba menghancurkan bisnis yang aku bangun dari nol. Bisnis yang memberiku kekuasaan. Memberiku tempat. Dan ya, memberiku musuh. Aku terdiam, antara tak percaya dan muak. Bisnismu? Aku berdiri. Bisnismu itu bukan dagang halal, Khalid. Itu kejahatan, penculikan, perdagangan manusia. Kau pikir hanya karena mengenakan jas mahal dan tinggal di rumah sebesar ini, dosa-dosamu bisa hilang begitu saja? Khalid berbalik. Kali ini matanya menyala penuh emosi, tapi bukan marah. Bukan kebencian, melainkan luka yang dalam. Aku lahir di dunia di mana manusia itu dinilai dari nilai tukarnya. Di tempat asalku, harga diri dibeli, ditukar, dibunuh. Kau pikir aku punya pilihan, Namira? Ia mendekat. Laila mencoba membuatku memilih, cinta atau kekuasaan, dan dia tahu jawabannya. Aku menatapnya, berani untuk pertama kalinya. Kau tidak pernah punya cinta. Yang kau punya hanya kendali. Dia tertawa, kering, pahit. Dan sekarang kau mencoba menjadi Laila kedua. Kau ingin kabur, membawa semua ini ke orang luar, polisi, wartawan. Ia berjalan mengelilingiku, perlahan. Aku tahu kau bertemu seseorang malam ini, seorang perempuan, temanmu, kan? Hatiku mencelos. Ia tahu tentang Alia. Jangan berani menyentuhnya, ucapku tajam. Kau sudah cukup menyakiti satu nyawa. Jangan tambah. Ia menatapku lama, lalu mendekat. Wajah kami hanya berjarak beberapa inci. Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup setelah kau melihat semua ini? Bisiknya dingin. Aku tak gentar. Kau pikir aku akan diam setelah tahu siapa dirimu sebenarnya? Kami saling menatap dalam diam. Ketegangan menggantung begitu kuat di udara. Tak ada yang bicara. Tak ada yang bergerak, hanya dua manusia yang kini sadar bahwa permainan telah berubah. Akhirnya, Khalid mundur perlahan. Ia duduk di kursi di sudut kamar, memejamkan mata. Kau seharusnya hanya menjadi alat, Namira. Tapi kau mulai merasa punya suara. Itu yang membuatmu berbahaya. Aku tahu malam ini belum selesai. Tapi sesuatu telah pecah di antara kami. Kedok telah jatuh. Dan di antara reruntuhan kepercayaan palsu itu, aku melihat celah, harapan kecil bahwa aku masih bisa keluar dari semua ini.
Pagi harinya, suasana, rumah hening seperti biasa. Tapi semua terasa berbeda. Aku berjalan melewati lorong dengan kepala tegak. Tidak ada senyum. Tidak ada kepura-puraan. Aku tahu bahwa Khalid sedang memantau setiap langkahku. Tapi aku juga tahu, aku tak bisa ditakut-takuti lagi. Di meja makan, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti sejenak. Sebuah amplop coklat. Di atasnya tertulis namaku. Aku membukanya. Isinya, jika kau ingin keluarga dan temanmu tetap hidup, hentikan semua niat gila itu. Dan jangan pikir aku tak bisa membuatmu menghilang seperti Laila. Tanganku gemetar, tapi aku tidak menangis, tidak marah, tidak panik. Aku hanya tersenyum tipis. Karena surat ancaman itu membuktikan satu hal, Khalid sedang takut. Dan orang yang takut selalu membuat kesalahan. Aku akan menunggu. Aku akan menyusun langkah berikutnya. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan menjadi Laila kedua. Malam itu, aku duduk di kamar sambil menatap langit-langit yang gelap. Tidak ada bintang. Tidak ada suara, hanya detakan jantungku sendiri yang terasa begitu nyaring. Surat ancaman dari Khalid masih terlipat rapi di atas meja, seolah sedang menunggu untuk meledak. Tapi aku sudah tidak takut lagi. Ancaman itu bukan akhir. Justru, itu adalah awal. Bukti bahwa dia mulai goyah. Bukti bahwa aku sudah menyentuh sesuatu yang selama ini disembunyikannya dengan begitu rapat. Namun aku tahu, keberanianku akan menuntut harga. Dan aku mulai merasakannya malam itu. Pukul 11 malam, Alia menelepon. Suaranya panik, penuh ketakutan. Namira, ada yang mengikuti aku tadi. Sepulang dari kantor, mobil hitam. Gelap. Platnya aneh, bukan plat Jakarta. Mereka berhenti di depan kosanku selama 2 jam. Aku takut. Aku tak bisa bernapas. Suara Alia membuat tubuhku kaku. Dengar aku baik-baik, ucapku cepat. Ambil barangmu. Yang penting saja, jangan pulang ke kos. Pergi ke rumah sepupumu yang di Tangerang. Jangan kasih tahu siapapun, termasuk rekan kerjamu. Namira, ini semua karena dokumen itu ya? Yang kau tunjukkan ke aku kemarin. Aku diam sejenak. Lalu, dengan berat hati, aku mengangguk meski dia tak bisa melihat. Iya, tapi kamu nggak salah. Kamu nggak tahu semua ini, dan kamu nggak akan sendirian, aku janji. Sambungan terputus. Aku meremas ponsel, menggigit bibir hingga berdarah. Alia sudah terseret. Satu kesalahan kecil saja, dan dia bisa bernasib seperti Laila. Atau lebih buruk, kepalaku berputar. Aku harus membuat keputusan, dan aku tak punya waktu banyak. Keesokan harinya, aku menemui Maisun di dapur. Ia sedang menyiapkan sarapan, wajahnya letih. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya lama sebelum membuka mulut. Aku tahu siapa Khalid, kataku pelan. Maisun berhenti mengaduk adonan. Bahunya menegang, tapi dia tidak menoleh. Aku tahu dia bukan hanya suamiku. Dia pemilik jaringan pemalsuan dokumen, dan dia terlibat dalam perdagangan manusia. Aku juga tahu soal Laila. Perlahan, ia menoleh. Mata tuanya berair, tapi tidak ada keterkejutan di sana. Hanya pasrah. Kau tidak seharusnya tahu, bisiknya. Tapi kurasa, memang tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Aku maju mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Laila? Maisun menarik napas dalam-dalam. Suaranya bergetar saat ia bicara. Laila dulu seperti kamu. Cantik, cerdas, penuh harapan. Tapi dia terlalu berani. Dia menyelidiki Khalid, mencuri data, dan menghubungi seorang jurnalis. Beberapa hari setelah itu dia menghilang. Kata Khalid, dia kabur. Tapi aku tahu dia tidak akan meninggalkan rumah ini tanpa melawan. Mataku panas, tanganku mengepal. Mai, di mana jasadnya? Maisun hanya menggeleng, pelan. Tidak ada yang tahu. Tapi setelah malam dia hilang, ruang bawah tanah dikunci, dan kamar Laila dikosongkan. Aku memejamkan mata. Semuanya semakin jelas.
Khalid bukan hanya suami palsu, dia adalah Algojo. Dan rumah ini adalah kuburanku, jika aku tidak segera keluar. Malam harinya, Khalid pulang lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu dengan raut wajah yang berbeda. Tenang, tapi penuh tekanan. Aku berdiri di hadapannya, kali ini tanpa senyum, tanpa kepura-puraan. "Kita perlu bicara," ucapku. Ia menoleh, menatapku tajam. "Tentang apa?" Aku mengangkat satu amplop coklat dari balik bajuku. "Tentang ini, bukti semua kebusukanmu, dan tentang rencana kecilku yang akan kau benci." Dia menegang. "Apa maksudmu?" Aku sudah menyebarkan salinan dokumen ini ke 3 orang berbeda. Satu di antaranya adalah seorang wartawan. Jika sesuatu terjadi padaku, atau pada Alia, semuanya akan terbongkar, termasuk rekaman CCTV yang aku unduh dari ruang kerjamu minggu lalu. Wajah Khalid berubah pucat, kemenangan kecil pikirku. Tidak ada jalan keluar buatmu, Khalid. Kamu pikir kamu bisa kendalikan semuanya. Tapi kamu lupa satu hal, orang putus asa bisa lebih berbahaya dari orang kuat. Dia berdiri, melangkah, mendekat. "Dan kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja?" Aku menatapnya. Tegas, tidak bergeming. "Coba saja, kami berhadapan." Nafasnya panas. Tapi dia tahu, ia sudah kalah. Aku bukan Namira yang dulu. Aku bukan gadis malang yang dikirim keluarganya untuk menjadi pelayan kaya. Aku kini perempuan yang siap menumbangkan tirani. "Apa maumu?" Suaranya lemah. "Aku ingin keluar. Aku ingin kebebasanku. Dan kamu tidak akan pernah menyentuh keluargaku, atau Alia, atau siapapun yang kusayangi." Ia terdiam. Matanya kosong. Perlahan, ia duduk kembali. Terdiam. Kalah. Aku tahu ini belum akhir. Tapi ini adalah pukulan telak. Malam itu aku mengemas koper kecil. Tak banyak yang kubawa. Hanya dokumen penting, ponsel, dan satu foto ibu dan adikku. Sebelum pergi aku berjalan ke cermin besar di kamar. Menatap pantulan wajahku sendiri. Wanita yang dulu takut, kini berubah. Luka-luka di dalam hatiku membentuk kekuatan. Duka itu justru memberiku keberanian. Aku membuka pintu, dan di ambang lorong yang panjang, Maisun berdiri. "Kau yakin ingin pergi sekarang?" tanyanya. Aku mengangguk. "Jika aku tinggal lebih lama, aku tidak akan pernah pulang." Ia memelukku, pelan, seperti seorang ibu. "Hati-hati, nak. Dan jika kamu berhasil, tolong bebaskan kami yang lain juga." Aku mengangguk, lalu aku melangkah keluar dari rumah itu. Rumah yang dulunya megah dan hangat. Kini hanya reruntuhan kebohongan. Dan saat kaki melangkah di luar gerbang, udara terasa berbeda. Lebih ringan, lebih bebas. Tapi aku tahu, kebebasan sejati masih jauh. Karena perang belum selesai. Pagi pertama setelah aku meninggalkan rumah Khalid, dunia terasa asing. Udara kota yang biasanya pengap kini seolah membawa aroma baru, ketegangan dan harapan yang bersisian. Langkahku masih ringan, tapi pikiranku berat. Beban yang kupikul kini bukan lagi tentang diriku semata, tapi tentang kebenaran yang harus disuarakan, tentang luka yang harus disembuhkan, dan nyawa-nyawa yang harus diselamatkan dari sistem kotor yang nyaris menelanku hidup-hidup. Aku tinggal sementara di rumah sepupu Alia di pinggiran kota. Lokasinya cukup jauh dan tersembunyi, aman untuk menyusun langkah berikutnya. Alia mengatur semuanya dengan cepat, dan sejak malam itu, ia jadi satu-satunya orang yang tahu keberadaanku. "Kau yakin dengan ini semua?" tanya Alia, duduk di sebelahku, sambil menatap layar laptop yang memunculkan rekaman video pendek, salah satu bukti yang kuambil dari rumah Khalid. "Ini bukan soal yakin atau tidak, Lia. Ini soal bertindak." "Sebelum semuanya terlambat," jawabku lirih. Kami memandangi video itu dalam diam. Di dalamnya, terdengar percakapan samar antara Khalid dan seorang pria Arab lain. Bahasa mereka cepat, tapi aku mengenali kata kunci yang diucapkan. Pengiriman, identitas, pasar Timur Tengah. 1 menit yang cukup menjadi pisau tajam. Dan aku tahu, rekaman ini bisa mengubah segalanya.
jika sampai ke tangan yang tepat. Sore itu, aku menemui seseorang yang direkomendasikan Alia. Namanya Reza, seorang jurnalis investigasi muda yang pernah membongkar jaringan korupsi di institusi publik beberapa tahun lalu. Ia tidak asing dengan risiko. Dan aku melihat tekad yang sama di matanya seperti yang kini kurasakan dalam hatiku. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Kalibata. Reza datang terlambat 10 menit, mengenakan jaket lusuh dan membawa tas selempang penuh catatan. Jujur aja, aku belum pernah menangani kasus seberbahaya ini. Tapi kalau apa yang kamu bawa itu nyata, katanya sambil membuka file yang kuberikan, maka ini bukan cuma skandal pribadi, ini kejahatan lintas negara. Aku mengangguk. Aku tahu, karena itu aku butuh kamu. Reza menatapku lekat-lekat. Tapi kamu juga harus tahu, Namira, kalau ini kita ungkap, akan ada yang memburumu. Dan bukan cuma Khalid, ada nama-nama besar yang akan terlibat. Menteri, aparat, bahkan mungkin diplomat. Aku nggak akan lari. Kataku pelan, tapi pasti. Terlalu banyak yang sudah hilang. Aku nggak mau nama-nama seperti Laila, cuma jadi angka statistik di laporan yang nggak pernah dibaca. Dia tersenyum tipis. Baiklah, maka kita mulai dari sini. 3 hari berikutnya adalah neraka. Reza dan timnya mulai mengurai dokumen yang kusediakan. Mereka mengonfirmasi identitas beberapa korban yang disebut dalam arsip. Sebagian adalah perempuan Indonesia yang dulu dilaporkan hilang saat bekerja sebagai TKI di luar negeri. Nama-nama mereka cocok dengan paspor palsu yang ada dalam map merah yang kutemukan di ruang bawah tanah rumah Khalid. Sementara itu, aku kembali menghubungi Maison. Kami berbicara melalui nomor aman yang sudah disiapkan Reza. Banyak yang ingin bicara, tapi takut, ucap Maisun. Suaranya pelan dan hati-hati. Tapi kalau kamu sudah melangkah sejauh ini, mungkin mereka akan mulai percaya. Aku tersenyum, getir. Katakan pada mereka pintu sudah mulai terbuka, tapi mereka harus siap untuk ikut keluar. Seminggu setelah pelarianku, malam itu, telepon Reza berdering. Ia baru saja kembali dari wawancara dengan seorang mantan sopir pribadi Khalid yang bersedia menjadi informan. Namira, kita dapat data pengiriman terakhir dari orang dalam, katanya dengan suara yang nyaris bergetar. Ada nama-nama baru, termasuk seorang anak perempuan. Masih di bawah usia 17. Tubuhku langsung dingin. Kapan pengiriman itu akan dilakukan? Tanyaku cepat. 2 hari lagi. Lewat jalur laut, kapal kargo pribadi dari pelabuhan kecil di utara. Kita harus bergerak cepat. Dan saat itulah aku sadar, ini bukan lagi tentang membuka aib masa lalu. Ini tentang mencegah tragedi baru. Nyawa seseorang, mungkin lebih dari 1, sedang dihitung mundur menuju kehancuran. Dan hanya kami yang tahu. Malam berikutnya, kami bertemu dengan seseorang dari Lembaga Perlindungan Korban Perdagangan Manusia. Namanya Bu Rahayu, seorang pejabat senior yang sudah lama mencoba membongkar kasus ini. Namun kerap dibungkam oleh tekanan dari atas. Begitu melihat data yang kubawa, wajahnya memucat. Kami sudah curiga selama ini. Tapi ini bukti paling lengkap yang pernah kami lihat. Sayangnya, tidak bisa langsung kami tindak. Kami butuh waktu dan dukungan hukum. Aku menatapnya tajam. Kami tidak punya waktu. 2 hari lagi ada pengiriman. Ada anak-anak yang akan dibawa. Kau tunggu prosedur, mereka sudah hilang. Reza menimpali, kita butuh penyergapan. Operasi langsung. Tapi untuk itu, kita butuh seseorang dari dalam kepolisian yang bisa dipercaya. Diam panjang mengisi ruangan. Lalu Bu Rahayu menghela napas. Saya tahu seseorang. Dia kepala unit di bagian kriminal transnasional. Lama bertugas di perbatasan. Jujur dan berani. Saya akan coba bicara padanya. Dan saat itu aku sadar, perang ini akhirnya benar-benar dimulai. Keesokan paginya, Reza menerima informasi yang mengejutkan. Salah satu anak yang akan dikirim ternyata adalah keponakan dari Maisun. Nama gadis itu tertera jelas dalam daftar pengiriman,
dengan identitas palsu. Aku tertegun. Maisun tidak tahu ini, kataku. Dia harus diberitahu. Kalau dia kehilangan keponakannya, dia bisa hancur. Reza mengangguk. Tapi jika kita beritahu sekarang, risiko kebocoran makin besar. Pengawasan mereka ketat. Mereka bisa percepat pengiriman kapan saja. Aku menggigit bibir. Perang batin yang tak pernah kubayangkan sebelumnya kini merajalela di dalam dadaku. Tapi kita juga tidak bisa menunggu, kataku lirih. Kita tidak hanya bicara soal menyelamatkan seseorang. Ini tentang membongkar seluruh jaringannya. Reza menatapku lama, lalu mengangguk. Malam ini. Kita atur semuanya malam ini. Dan malam pun tiba. Malam paling panjang dalam hidupku. Kami bersiap di mobil van gelap, berjarak beberapa kilometer dari pelabuhan kecil di pinggiran kota. Dari kejauhan, kami bisa melihat pergerakan truk-truk dan orang-orang berseragam hitam. Di bawah terangnya lampu-lampu dermaga, Khalid berdiri di depan kapal kargo, dengan senyum dingin di wajahnya. Aku melihatnya dari kejauhan, dan saat itu, aku tidak merasa takut lagi. Aku hanya tahu, dalam beberapa menit ke depan, semuanya akan berubah. Entah menjadi pembebasan, atau kehancuran total. Dan aku siap menghadapi keduanya. Deru mesin kapal terdengar semakin dekat, menggema di sepanjang dermaga. Sepi. Di bawah cahaya temaram yang berasal dari lampu-lampu jalan, aku berdiri bersama Reza dan Bu Rahayu. Kami bersembunyi di balik tumpukan kontainer, mengamati gerak-gerik para pria berseragam hitam yang tengah mengawasi setiap sudut. Mereka tak tahu, tetapi kami sudah jauh lebih siap dari yang mereka kira. Aku menatap kapal besar yang siap berlayar, dengan lambungnya yang penuh barang dan kontainer. Di dalamnya, ratusan nyawa, termasuk anak-anak, akan terjebak dalam pengiriman gelap yang dikelola oleh Khalid dan para sekutunya. Waktu yang tersisa tinggal beberapa jam. Jadi, kita serbu malam ini, ya? Tanya Reza. Suaranya hampir tertutup oleh suara angin malam. Ya, ini satu-satunya kesempatan yang kita punya, jawabku. Berusaha tenang meskipun hatiku berdetak lebih cepat dari biasanya. Kita akan tangkap mereka semua, dan pastikan mereka tidak bisa lari. Bu Rahayu mengangguk. Kami sudah mengatur semuanya. Pihak kepolisian siap, tapi kami hanya akan bergerak setelah kalian memberi sinyal bahwa pengiriman itu benar-benar akan berlangsung. Aku mengangguk. Mataku menyapu sekeliling, mencari titik aman. Tiba-tiba, aku merasakan sentakan di dadaku. Di tengah kerumunan pria berseragam itu, aku melihatnya. Khalid. Dia berdiri di dekat kapal, berbicara dengan seorang pria berwajah keras yang aku kenali. Salah satu dari orang-orang yang selama ini ia andalkan dalam bisnis gelapnya. Pria itu menyerahkan beberapa dokumen, lalu mereka tertawa pelan. Reza memegang bahuku, memberi isyarat untuk tetap tenang. Kami sudah di sini. Semua unit sudah siap. Katanya, suara bisiknya menggetarkan tubuhku. Kapan kita beri sinyal? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan ketegangan yang semakin menguasai diriku. Setiap detak jantungku terasa seperti pukulan waktu, menghitung mundur setiap detik yang berlalu. Kita tunggu sebentar lagi, kataku, menatap Khalid yang kini berjalan menuju kapal. Saat dia sudah naik ke kapal dan pengiriman dimulai, kita beri sinyal. Saat itu, aku merasa seperti waktu melambat. Semua yang kulihat adalah Khalid, sosok yang kini menjadi simbol dari segala kebusukan yang aku perjuangkan untuk hancurkan. Tetapi di balik semua kebencian dan dendam itu, aku merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap dan tak kuinginkan. Perasaan bahwa ini adalah akhir dari perjalanan yang panjang, dan entah apa yang akan datang setelahnya. Reza mengecek jam tangannya. Waktunya hampir habis, 1 menit lagi. Aku memejamkan mata, membayangkan kehidupan yang akan aku jalani setelah malam ini. Apakah aku akan aman, atau justru terperangkap dalam dunia yang lebih kelam lagi? Namun, aku tak punya pilihan. Aku tidak bisa mundur. Semua siap? Tanya Bu Rahayu. Matanya yang tajam menatap ke arah kapal. Aku mengangguk. Kita lakukan. Dalam hitungan detik,
Semuanya bergerak. Reza memberi isyarat dan sinyal dari pihak kepolisian segera diterima. Di belakang kami, sebuah kendaraan polisi melaju cepat dengan sirene meraung-raung. Lampu-lampu biru berkedip, memecah kegelapan malam. Khalid terkejut saat melihat petugas polisi datang berlarian, tapi ia segera mencoba mengendalikan keadaan. Ia berlari menuju kapal, berteriak memerintahkan orang-orangnya untuk melawan. "Cepat, naik ke kapal. Jangan biarkan mereka menang." Namun tindakan itu terlambat. Pihak kepolisian sudah mengepung area dermaga. Beberapa dari pria berseragam hitam mencoba melawan, tapi mereka kalah jumlah. Para petugas segera mengamankan mereka satu persatu, sementara beberapa polisi lainnya memeriksa kapal, memeriksa setiap sudut, dan menemukan barang bukti yang sangat mencengangkan. Aku berdiri di sana, dengan Reza di sampingku, dan menatap Khalid yang kini berusaha melawan. Meskipun jelas kekuatannya sudah tidak sebanding dengan kekuatan yang kami miliki. Kalian tidak tahu siapa yang kau hadapi," teriak Khalid. Wajahnya penuh kemarahan. "Ini hanya awal. Aku akan keluar dari sini dan semuanya akan kembali seperti semula." Aku tidak menjawab. Tidak ada yang perlu kuucapkan lagi. Semua yang perlu dia tahu sudah terjadi. Reza mendekat, menarikku sedikit menjauh dari kerumunan. "Kita harus pastikan semua korban segera dievakuasi," katanya. "Tidak boleh ada yang tertinggal." Aku mengangguk, mataku masih tertuju pada Khalid yang kini diborgol dan ditahan. Pihak kepolisian mulai menginterogasinya. Tapi aku tahu, apapun yang terjadi, ini bukan akhir dari perjuangan. Khalid akan menghadapi hukum, tetapi masih banyak orang lain di luar sana yang terjebak dalam bisnis gelap ini. Dan perang ini harus terus berlanjut. Pagi pertama setelah semuanya selesai, aku duduk di dalam mobil bersama Reza dan Bu Rahayu, menatap kota yang mulai sibuk kembali setelah semalam yang penuh ketegangan. "Apa yang akan terjadi sekarang?" tanyaku, suaraku lembut, tapi penuh pertanyaan. "Pengadilan," jawab Reza. "Semua bukti yang kita kumpulkan, semuanya akan diproses. Tidak ada jalan keluar bagi mereka." Aku mengangguk, tetapi hatiku tak sepenuhnya tenang. "Tapi ini belum selesai, bukan, Bu?" Rahayu menatapku dengan tatapan serius. "Tidak, ini baru permulaan. Masih ada banyak orang di luar sana yang harus kita selamatkan. Dan masih banyak yang harus kita bongkar." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Aku tahu, kami melaju melalui jalan yang sibuk, menuju masa depan yang tak pasti, tetapi juga penuh harapan. Aku tahu satu hal, perjuanganku baru saja dimulai, dan kali ini aku tak akan mundur.